Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya Diaken Bova Silalahi dari Jemaat GPB Sola Gracia Bogor. Saya bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu sahabat GPB sekalian dalam segmen Rema Sejati malam hari ini. Saat ini saya mengajak sahabat GPB untuk merenungkan salah satu bagian Alkitab dari Amsal, pasalnya yang ke-6 ayat 4 hingga ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan, itulah yang kiranya memelihara hati kami, pikiran kami, dan terang bagi langkah kehidupan kami. Di dalam Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Mari kita baca Amsal ke-6 ayat 4 hingga ke-5 yang menyatakan, "Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat GPB sekalian, pernahkah kita melihat seekor burung yang terjebak dalam perangkap? Biasanya, burung itu tidak sadar bahwa sedikit demi sedikit ia sedang bergerak mendekati bahaya. Yang ia tahu ada umpan atau ada makanan dan ia harus mendapatkannya. Oleh karena itu, dia bergerak mendekati umpan sedikit demi sedikit. Dan saat menyadarinya, atau saat dia bersama dengan umpannya, ternyata keadaan itu sudah terlambat. Pintu perangkap tertutup dan ia terjebak di dalamnya. Demikian juga kehidupan kita. Banyak orang tidak langsung jatuh, tetapi perlahan-lahan terjerat. Kadang oleh kemalasan, oleh amarah, kebiasaan-kebiasaan buruk, kesombongan, iri hati, atau keputusan hari-hari kita yang kurang bijaksana. Sahabat GPB sekalian, Amsal 6 ayat 4 hingga ke-5 berbicara tentang kesungguhan hati untuk melepaskan diri dari jeratan. Saya mencatat ada 3 hal yang dapat ditekankan dalam bacaan ini. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa jeratan seringkali terlihat kecil. Seekor burung mungkin tidak terjerat oleh rantai yang besar, melainkan mungkin terjerat oleh perangkap yang tampak terkadang sederhana. Begitu pula dosa dan kebiasaan buruk kita. Kita memang kadang menjauh dari dosa yang kita pikir besar. Kita menghindar dari perampokan. Kita menghindar dari dosa-dosa yang kita pikir berbahaya. Namun tanpa sadar, diri kita menoleransi dosa yang kita anggap kecil dan sederhana. Kita suka menunda-nunda pekerjaan. Kita kadang sedikit berbohong. Kadang kita sedikit marah atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita kompromi terhadap kecurangan-kecurangan kecil. Kita memang tidak melakukan korupsi yang besar bernilai miliaran, tapi kita mengkorupsi waktu kita. Kita datang terlambat dalam sebuah kegiatan, kita datang terlambat bekerja, atau kompromi-kompromi kecil yang tanpa kita sadari, jeratan kecil tadi yang dibiarkan dapat menjadi sebuah ikatan yang besar. Dan saat menyadarinya, saat kita sadar bahwa apa yang kita lakukan salah, kita sudah jauh terjebak terlalu dalam dan mungkin sulit menemukan jalan kembali. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertindak segera. Dikatakan pada Amsal tadi, janganlah membiarkan matamu tidur. Artinya, jangan menunggu sampai semuanya semakin buruk. Hikmat
mengajarkan kita untuk segera bertobat, memperbaiki diri, dan kembali kepada Tuhan. Tentu kita bersyukur masih punya kehidupan yang merupakan tanda bahwa Tuhan dengan begitu baiknya masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk berubah. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan mengasihi kita dengan limpahnya. Oleh karena itu, sahabat GPB sekalian, mari kita respon dengan terus-menerus memperbaharui diri kita dari hari ke hari sehingga kehidupan kita menjadi semakin baik. Dan yang ketiga, hikmat adalah kemampuan mengenali bahaya sebelum terlambat. Orang berhikmat bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tentu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang mau belajar, dia mau berubah, dan mau melepaskan diri ketika Tuhan mengingatkannya. Malam hari ini, sahabat GPB, di waktu yang teduh dan hening ini, mari saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk berefleksi atas apa yang sudah kita lakukan hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat, adakah jeratan dosa yang masih mengikat kehidupan kita? Mungkin bentuknya tidak besar, mungkin dia tampak sederhana dan hampir tidak terlihat sebagai sebuah dosa. Tapi lama-lama ketika kita sadari, semuanya sudah terlambat. Adakah kebiasaan buruk yang diam-diam mulai menguasai kehidupan kita? Apakah ada dosa yang masih terus kita toleransi? Atau sikap kita yang menjauhkan diri kita dari Tuhan dan sesama? Refleksi berikutnya, sahabat GPB. Hari ini, apakah Tuhan memberikan kita peringatan? Adakah Tuhan hari ini menegur kita dalam sebuah peristiwa? Dan ketika Tuhan memberikan teguran, bagaimana respon kita? Apakah kita mendengar atau mengabaikan suara hati yang Tuhan berikan? Dan refleksi terakhir, mari melihat esok hari. Apa langkah yang harus kita lakukan? Kebiasaan apa yang harus kita hentikan mulai besok? Atau sikap apa yang harus kita ubah mulai hari ini, mulai malam ini, mulai saat ini? Karena itu, sahabat GPB sekalian, sebelum kita pejamkan mata kita malam hari ini, saya mengajak kita untuk memeriksa hati. Kita memeriksa kehidupan kita, baik yang sudah kita jalani hari ini atau hari-hari yang lalu. Mari kita lihat apakah masih ada jeratan-jeratan yang mengikat tangan kita, kaki kita, pikiran kita, hati kita. Kita minta hikmat kepada Tuhan untuk menunjukkan jeratan-jeratan tersebut. Dan mari ketika Tuhan menunjukkan jeratan dengan sebuah peringatan-peringatan yang mungkin datang melalui pikiran, melalui hati kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, mari kita lepaskan jeratan tersebut. Dan semoga ketika kita bangun esok hari, kita sudah menjadi pribadi yang diperbaharui. Kita menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi pribadi yang berubah menjadi lebih baik. Dan terus-menerus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang berhikmat bukanlah orang yang tidak pernah terjerat, melainkan orang yang segera melepaskan diri ketika Tuhan menunjukkan jerat tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Baik, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Tuhan boleh menyapa kami dalam firman yang begitu indah sebagai bahan refleksi kami hari ini Tuhan. Semoga Tuhan terus memberikan kami kemampuan
untuk memperbarui diri kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang menyadari akan jerat-jerat yang mengikat kehidupan kami, dan kami mau diperbaharui. Kami mau diubahkan ya Tuhan. Kami mau dipulihkan dari setiap jeratan-jeratan tersebut. Kami secara pribadi mengaku dosa-dosa kami ya Tuhan. Mengaku bahwa kami masih terjerat dalam berbagai-bagai keburukan, berbagai-bagai dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun. Malam hari ini datang ke hadirat Tuhan dengan berlutut, dengan menyembah, dan dengan kerendahan hati yang penuh. Kami memohon pengampunan dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kami untuk memiliki kehidupan yang berubah. Pada esok hari ya Tuhan, ketika kami menjalani hari yang baru, kami juga menjadi pribadi yang Tuhan ubahkan menjadi lebih baik. Diberkatilah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan atas apa yang kami kerjakan hari lepas hari. Dan semoga Tuhan menolong dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom.